Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Enjoy Channel melaporkan atau menceritakan ini adalah pengalaman kita tentang Pendopo Agung Trowulan, Mojokerto. Dan ini adalah tempat wisata terutama yang banyak itu anak-anak. Memang ini adalah wisata rusa, ya. Bukan rusak loh ya, rusa, R-U-S-A, rusa. Jadi banyak mobil-mobil atau itu kereta kelinci itu banyak. Jadi kalau tiket masuknya itu Rp3.000 saja dan ramai sekali minggu untuk makan-makan atau acara kuliner itu banyak dan kelihatannya bersih. Jadi kalau teman-teman mau ke sini itu bisa ya, dari arah itu lampu merah itu belok. Kalau yang dari Surabaya belok ke kiri, kalau dari arah Madiun itu beloknya kanan, lampu merah itu kanan. Di situ nanti kita menemukan gapuro atau ada petunjuk atau buka Google Map. Nah, teman-teman, saat sekarang saya mengajak teman-teman ke dalam, lokasi yang dalam. Di luar ada pohon beringin yang besar sekali dan dikasih pagar. Nah, kiri kanan ada pohon beringin. Pohon beringin ini kelihatannya usianya sudah tua. Di luar juga ada menara bentar dan ini juga ada menara bentar. Kalau dari yang di luar itu agak lebar, kalau yang ini agak sempit. Dan menara bentar ini yaitu tadi ada umpaknya. Naik umpak ini namanya menara bentar. Bukan bentul ya, bentar. Nah, ini di sini ada nama-nama pejabat dan Puspom Map Jenderal Mayor R. Santoso, Komandan Ubaya Suryati Dharma. Nah, ini adalah Mahapatih Gajah Mada, dipersembahkan oleh warga Korps Polisi Militer Surabaya 22 Juni 1986, Komandan Pusat Polisi Militer. Di dalam hanya tempat yang luas dan namanya juga pendopo. Dan ini tempat rekreasi memang. Jadi jangan pernah istilahnya macam-macam atau berangan macam-macam. Dan ini yang pernah saya ceritakan itu senjatanya kenapa pasti godo. Karena ya itu tadi, orang dulu itu sakti. Jadi kalau pakai senjata tajam tidak mempan. Kalau pakai godo itu bisa remuk dalam atau amsyong. Jadinya pakai senjata godo, bukan senjata pedang atau panah. Rata-rata memang begitu orang-orang dulu. Sekarang kita masuk ke pendopo. Ini ada situs umpak-umpak, tinjauan arkeologi, situs umpak-umpak di bagian ini sejumlah 1 buah berbahan dasar batu andesit berwarna abu-abu gelap. Dengan permukaan batu dipahat agak kasar, memiliki dimensi 46 cm. Sisi atas 30 cm, 31 cm, sisi bawah 43 cm. Situs umpak ini merupakan pindahan yang dulu berada di sekitar patok gajah. Sumber sejarah kepercayaan situs umpak batu kuno ini sebagai tempat meletakkan Condro Sangkolo yang terpahat pada batu marmer yang berbunyi Mangesti Trusto Rahayuning Bawono. Artinya dalam rangka 1390 masa kejayaan Majapahit, yang berarti juga menuju kesejahteraan dan ketentraman dunia.
Nah, ini di dalam. Bangunan ini bukan bangunan lama, tapi dibikin seperti lama. Di Pendopo Agung inilah diyakini sebagai tempat pengucapan Sumpah Palapa oleh Mahapatih Mangkubumi Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi. Bunyi dari Sumpah Palapa, Siro Gajah Modo Patih Hamengkubumi Tan Ayun Palopo, Siro Gajah Modo lamun Huwus kalah Nusantara, isun amukti palopo, lamun kalah ring gurun, ring eran Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda Palembang, tumasik samono ingsun amukti palopo. Maksud dari sumpah tersebut menyampaikan bahwa Gajah Mada tidak akan berhenti berkuasa sampai seluruh kerajaan yang namanya disebut dalam sumpah itu dipersatukan dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Memang sebelum itu, sebelum kerajaan Majapahit itu ada yang pernah saya ceritakan, yaitu kejayaan yang lampau, kejayaan kerajaan Barus. Setelah itu ada kerajaan lagi, kerajaan dua atau dua kerajaan lagi. Ini adalah nama pejabat Pangdam 5 Brawijaya. Brawijaya Birawa Anuraga. Ini adalah relief penobatan Raden Wijaya. Ini adalah raja-raja Majapahit yang tertulis 1294 sampai 1309. 1309 sampai 1328. 1328 sampai 1350. 1350 sampai 1389. 1389 sampai 1437. Yang 1437 sampai 1447, dan yang terakhir adalah 1447. Itulah silsilahnya kerajaan atau raja-raja yang pernah menjadi raja di Majapahit. Sekarang saya ada di luar pagar pendopo, melihat atau merasakan aura kerajaan Majapahit di masa kejayaan dulu. Saya tidak akan tafakur atau samadhi di sini, karena teman-teman begitu keluar dari pendopo, auranya luar biasa positif. Dan teman-teman jangan mencoba-coba ya, istilahnya kalau tidak mampu atau belum menguasai betul tentang keadaan di sini, jangan mencoba-coba. Saya tidak menakut-nakuti,
Tapi luar biasa besar aura di sini. Memang kelihatannya bangunan baru dan petilasan bangunan baru juga. Tapi faktanya yang ditemukan di tempat ini adalah peninggalan sejarah masa kejayaan Majapahit. Nah, ini tempat keramat juga. Nah, ini ada tinjauan arkeologi situs Patok Gajah yang seperti tadi saya bacakan itu. Jadi Patok Gajah ini memang bukan main-main. Jadi saya bacakan saja tinjauan arkeologi situs Patok Gajah atau batu miring atau batu monolit 1 berbentuk segi 6 dengan panjang batu 134 cm dengan ketinggian 81 cm. Dari permukaan tanah, garis tengah 37 cm secara keseluruhan berbahan andesit. Berdasarkan saksi sejarah, pertama kali ditampakkan kembali pada saat dilakukan ekskavasi tahun 1927 oleh I.R. Henry Maclean-Pont, seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Mulai dilakukan penelitian pada 1976 sampai 1980 dan dilanjutkan pada 1982. Terregistrasi awal situs cagar budaya pada tahun 1993 dengan nomor 57-MJK 1993. Sumber sejarah kepercayaan berdasarkan saksi sejarah tempat ini sebagai tempat untuk mengikat gajah putih tunggangan Ratu Tribuana Tunggadewi hadiah dari kerajaan Campa. Jadi situs gajah atau situs Patok Gajah batu miring. Nah ini batu miring. Jadi gajah yang dari Campa itu ditambatkan atau ditaleni lorek, masuk gak ngerti. Jadi ini di tempat ini. Jadi miring, memang batunya miring. Dan ini batu sungguhan, bukan batu biasa. Batu sungguhan dan ya memang dibikin begitu. Ini adalah peletakan batu pertama renovasi tempat suci Puser Bumi oleh Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Made Kusudana. Jadi bukan main-main ini. Ini adalah saksi sejarah atau peninggalan sejarah masa lampau. Yang itu, kalau yang ini kan dibangun baru. Dibikin baru. Dan tidak disakralkan, tapi dikatakan tempat suci karena ya itu tadi menghormati sejarah lah, lebih tepatnya begitu. Cuman saya sekarang berada di belakang lagi, lebih belakang lagi dari pendopo. Dan ini memang ditutup atau tertutup. Jadi tempat suci atau tempat sakral itu ditutup. Memang tidak sembarang orang boleh masuk. Tempat panggung agung, tempat bertapa Eyang Raden Wijaya. Tempat ikrar sumpah Amukti Palopo yang patih Gajah Mada. Gajah Mada atau Gajah Modo itu sama. Cuman kalau ditulis itu biasanya Gajah Mada, bukan Gajah Modo. Nah, di tempat inilah luar biasa auranya. Dan makam atau kuburan ini
sepertinya tidak dipakai, atau dipakai untuk keluarga saja, keluarga dari kerajaan itu sendiri. Jadi kerajaan umum cuman untuk keluarga keturunan dari Mojopahit sendiri. Karena saya lihat ada yang makam baru, tapi sedikit sekali, berarti memang dari keluarga raja atau keluarga kerajaan. Ini adalah Sanggar Agung Song Song Bawono. Tempat ini tersembunyi dan terpencil, tapi bukan tidak bisa dilihat atau tidak bisa dikunjungi. Hanya orang-orang terbatas yang bisa mengunjungi tempat ini. Dan karena sudah sore hampir menjelang malam, saya tidak bisa masuk ke tempat ini. Sebenarnya tempat ini bisa dimasuki dan boleh masuk dengan izin juru kunci. Tempat ini bersih dan dirawat, dan pohon-pohonnya ratusan tahun. Dari kelihatannya aura pohon itu ratusan tahun, tinggi dan besar, dan di bawahnya amat sejuknya. Itulah saya bisa mengatakan pohon ini adalah ratusan tahun umurnya. Di sisi lain tidak ada Yosua, kemenyan, atau bunga-bunga yang berlebihan. Makam ini biasa saja. Maksud saya biasa saja seperti makam umum yang lain. Cuman di sini auranya yang luar biasa. Memang dari petilasan kerajaan Majapahit. Dari batu nisannya kita bisa tahu ini adalah bukan batu nisan kemarin. Memang ada yang sudah ganti baru, tapi lebih banyak yang lama karena dari kayu dan sudah pada lapuk. Nah, seperti ini pohon jambu ini besar sekali pohonnya dan sudah keropos dimakan usia. Keropos memang dimakan usia, tapi masih hidup dan bertahan hidup. Nah, kalau di sini ini ada yang luar biasa, berarti ini masih dirawat dan terawat karena lama, tapi masih ada bunga atau kembang di sini. Teman-teman, agar dicermati, tempat seperti ini kita harus lebih mendekatkan diri pada
yang Esa, yang Widi. Karena tempat seperti ini, kalau tidak tahu atau belum biasa merasakan, itu merinding, merinding sekali. Karena saya sudah terbiasa dan biasa hidup di tempat seperti ini, jadi pengalaman saya sedikit banyak membantu. Dan kru saya memang ya biasa saja maksudnya. Jadi lebih mengandalkan pada yang ngomong. Cuman itu tadi seperti saya katakan tadi waktu di sana itu, mereka selalu memberi kode, memberi isyarat agar meminta izin atau meminta restu. Karena tempat bukan sembarang tempat. Dan tempat ini tidak disakralkan. Betul tidak disakralkan. Tapi jangan anggap remeh. Yang tidak disakralkan itu lebih berbahaya. Cobalah mengerti tentang kearifan atau kehebatan nenek moyang kita, terutama yang sudah menjadi raja-raja, walau beliau-beliau sudah tiada. Salah satu penghormatan kita adalah seperti itu. Kalau kita tidak hormat dan memberi hormat pada mereka, lantas apa kita, kelebihan kita? Kita tidak ada apa-apanya dari nenek moyang kita. Dan nenek moyang kita adalah orang hebat. Dan kita belum bisa dikatakan hebat. Karena seperti ini saja. Belum bisa dikenal kehebatan kita. Saya sebagai pencerita menceritakan apa adanya. Ayo kawan-kawan, berjaya. Berjaya berusaha dengan apa saja, sekuat tenaga, sebisa kita. Jadi intinya kita selalu belajar dan belajar lagi. Walau hanya cerita dan bercerita. Dan inilah cerita Mas Guri. Jadi kawan-kawan, alah ri gitu ngono ae aku lah iso. Silakan meniru bercerita seperti saya. Karena lebih banyak orang yang bercerita dan menceritakan tentang Nusantara, orang atau generasi yang akan datang, mereka akan mengenang dan akan menggali. Karena di masa mendatang generasi muda akan lebih pandai-pandai dari saya atau dari saudara sekalian. Oke, santai dulu Di sini di belakang pendopo itu ada gazebo. Di baratnya itu ada 1 dan di selatannya itu ada yang berjejer 3 dan 1. Jadi jumlah keseluruhan adalah 5. Di tempat ini sejuk sekali dan luas sekali. Jadi pohon-pohonnya itu banyak dan burung-burungnya banyak juga. Karena siapa yang berani menembak burung atau mengambil sarang burung di sini. Jadi nyaman sekali. Jadi seperti hutan tapi bukan hutan. Maksud saya seperti hutan itu begini, pohon-pohonnya itu dekat-dekat itu, dan pohonnya itu berusia ratusan tahun dilihat dari tinggi pohon dan besarnya pohon. Jadi nyaman sekali. Kalau teman-teman belum pernah ke belakang pendopo atau ke samping pendopo, cobalah ke belakang pendopo atau samping pendopo. Di sini ada gazebo, ya persis sekali dan kelihatannya banyak yang duduk karena ini sudah waktu sore dan hampir menjelang maghrib. Jadi sepi, tempat ini sepi, tapi agak seram dan menakutkan. Tapi yaitu tadi di depan saya bercerita, saya sepertinya tidak kebagian takut. Maksudnya tidak kebagian takut itu tidak pernah takut dengan rasa takut. Jadi teman-teman jangan meniru kalau punya nyali kecil. Jadi di tempat seperti ini itu seram, sungguh seram sebenarnya. Coba digambar yang bagian sana, lebih dahsyat lagi Mas. Nah, itu kelihatan teman-teman. Jadi seperti hutan, bukan hutan sungguh,
Hutan lebat betul, dan tadi yang saya perlihatkan itu adalah pohon-pohon yang besar-besar sekali. Nah, itu pohon itu besar-besar betul, bukan pohon tiruan. Nah, itu. Itulah teman-teman. Jadi kalau ke pendopo itu disempatkan ke belakang. Di belakang itu ada tempat yang sakral sekali. Tapi ya itu tadi memang orang Jawa seperti itu sih. Selalu yang luar biasa itu ditaruh di belakang, bukan ditampakkan. Nah, ini ada peziarah lagi. Tapi ya itu tadi orang-orang tertentu yang tahu tempat ini. Karena mereka pada fokus yang di depan, yang di belakang pendopo itu mereka tidak memperhatikan kalau di belakang atau di sini itu ada tempat mengambil sumpah palapa itu. Sumpah palapa itu kalau tidak salah dulu saya pernah membaca, isinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sumpah palapa. Duh, kok gitu? Memang begitu. Jadi saya pernah membaca seperti itu. Intinya atau isinya sumpah palapa itu. Jadi kerajaan Majapahit itu sebenarnya sudah Islam, tapi ya memang Majapahit termasuk terbuka. Maksudnya terbuka itu ada Hindu, ada Buddha, dan Islam kemudian. Maksudnya kemudian itu setelah Hindu Buddha dipeluk. Dan orang-orang atau raja-raja dulu mencapai ketuhanan atau kesejatian diri adalah dari Hindu dan Buddha. Memang sepintas itu lebih mudah Hindu dan Buddha, tidak bertele-tele. Kalau Islam ya kalau kita tahu ya tidak bertele-tele juga, tapi ya itulah keanekaragaman Nusantara, dari mulai pakaian, mulai makanan, mulai agama dan kepercayaan, itu Nusantara selalu begitu. Banyak kreasi dan reaksi. Jadi sekali lagi Nusantara itu penuh warna, dan saya adalah mewarnai Nusantara dengan maksud saya adalah pencerita, tukang cerita opo seriri. Nah itulah teman-teman biasanya seperti itu, karena kadang tidak masuk akal, atau nggak usah diakal lah, namanya juga cerita. Tapi kalau diambil benang merah atau garis merah, cerita saya itu luar biasa menurut saya sendiri. Karena cerita saya itu biasanya saya selipi dengan ya akidah akhlak, akidah tauhid. Jadi orang-orang dulu itu saya pernah bercerita tentang ning nong ning bung, atau yang lain, yang ho dan no. Jadi kalau bapak saya dulu pernah bercerita mengamalkan ho dan no. Ho dan no itu sama dengan hu dan Allah. Jadi hu dan Allah atau ho dan no itu kita atau siapapun lah yang mau mengamalkan itu bisa mencapai kesejatian, atau bahasa yang sering saya gunakan adalah liko arabi, sampai kepada Tuhannya. Dan mereka seperti Gajah Mada dan Supriyadi, terus banyak lagi seperti itu, Joyoboyo, itu mereka mukso itu mematikan diri. Kalau dalam tauhid itu anak filah dan bapak bilah. Jadi orang-orang dulu mematikan diri itu ya mutu antamutu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Dan mereka bisa, dan memang bisa. Dan kita yang generasi sekarang atau generasi kemudian itu menganggap Hindu Buddha itu remeh saja, padahal tidak juga. Tunggu dulu, ilmumu sampai berapa? Apa kamu sudah bisa sampai langit Sabtuju dengan ilmu yang kalian miliki? Ini bukan celoteh sembarang celoteh, memang celoteh yang luar biasa. Coba camkanlah. Belum berakhir cerita saya, karena saya masih akan ke depan lagi. Dan saya tetap akan bercerita sampai kapanpun. Saya akan tetap bercerita. Dan cerita saya memang lebih kepada tauhid dan lebih kepada kesejatian. Jadi teman-teman mau posisi tunggu dulu, karena
Itu tadi, man arafa nafsah waqad arba rabbah. Seperti itu. Ya, memang guyonan. Ya guyonan sungguh, tapi di kemudian hari atau kalau kelak ya, kelak saya telah meninggal dunia, kalian akan mencari cerita saya ini dan tunggu, ya, maksudnya tunggu jangan di skip atau dihapus-hapus. Jadi dipahami dulu cerita apa sih kuriki jane no kok omong ana sing sampai ngene pangerane barang. Nah, itu tadi makanya dipahami dulu. Tauhid memang tidak serta-merta bisa selesai uh, 1 hari 2 hari, dan itu perlu proses. Kalau saya sering mengatakan menanam jagung tidak harus tumbuh sekarang dan panen sekarang, tunggu 3 tahun atau 3 bulan lagi baru akan panen. Itulah teman-teman, sedikit pengalaman dan pengetahuan saya. Akan ke depan lagi. Itu baik guys, itu. Ini adalah burung dari surga, burung merak. Burung merak ini adalah burung surga. Jadi kalau kalian ingin melihat surga, inilah tandanya, burung merak. Dan tidak sembarang tempat ada burung meraknya. Ini adalah burung dari surga. Surga waktu Mbah Adam dulu dan Ibu Hawa. Jadi yang berkhianat itu adalah ini diantaranya, burung merak. Ada juga lintah. Lintah itu adalah yang berkhianat, dan ular. Di sini tidak banyak burungnya, tapi yang saya ceritakan cuma ya ini burung surga atau burung dari surga. Warnanya cantik sekali. Tidak usah membayangkan bagaimana. Tapi burung surga, namanya juga burung surga, burung merak. Tidak ada orang jual. Kalau ataupun ada pun mahal sekali kalau ada. Tidak kuat biayanya untuk menghidupi. Tidak tahu berapa harganya. Ini ada pohon-pohon. Oh, dari itu Brawijaya. Pohon manggis. Iya. Dari Pak Polisi, Pak Kentara. Ya, pohon sawo kecik. Nah, ini dari Bapak-bapak ABRI. Tanggal 29 bulan 5 2021. Sama. Saat sekarang saya keluar dari belakang pendopo. Yang tadi saya cerita tentang tempat yang bukan angker loh ya, sakral. Kalau angker dengan sakral itu beda. Ini taman bunga, belum tinggi, masih rendah atau masih baru tumbuh.
taman bunga. Nantinya ini ada bunga matahari yang luar biasa banyak. Memang ada kelihatan, oh nggak ada tanaman jagung, nggak ada. Ini bunga semua, bunga matahari. Dan sebelah sana itu juga bunga. Nah, ini nantinya luar biasa. Kalau yang sebelah sini, ini juga pohon matahari. Bunga matahari, bukan pohon matahari. Bunga matahari. Ini yang sudah disemai, maksudnya sudah dipindah itu. Kalau yang tadi sana itu masih rapat, padat. Kalau yang ini sudah satu-satu. Nah, di sini adalah tempat anak-anak dan musola. Ada musolahnya juga. Di tempat-tempat umum di Mojokerto itu sama dengan di Jombang. Jadi selalu ada musolahnya. Nah, ini musolahnya. Nah, ini ada tempat bermain anak. Tapi harus ada yang menjaga. Orang tua harus ada menjaga. Karena biar tidak dalam namanya juga air. Air itu dimanapun adalah berbahaya. Nah, ini memang ada yang jaga, yang tua. Tempatnya bersih. Memang diperuntukkan untuk anak-anak, ya dan dewasa juga sih. Demikian teman-teman, wisata saya bukan di wisata religi. Karena tempat ini sebenarnya sakral, tapi bukan religi. Maksud saya religi itu tempat-tempat makam wali-wali atau ya setidaknya syekh lah. Tapi ini adalah tempat raja-raja atau tempat kerajaan Majapahit dulu. Dan kita mengenang dan mengenal. Ini adalah pendopo agung Majapahit dulu. Dan sekarang atau saat sekarang dibikin untuk wisata. Dan semoga pengalaman hari ini membuat teman-teman lebih tahu sedikit saja tentang Majapahit dan yang ada di Mojokerto. Saya Mas Kuri dari Enjoy Channel. Tolong subscribe, komen, dan lonceng. Semoga pertemuan hari ini membawa berkah dan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.